Hai teman-teman semuanya, disiarkan dari headquarter CXO. Kita ketemu lagi di Lintas Makna bareng sama gue Nino dan juga Shalom, dan hai seperti semuanya. biasa kita bakal ngobrol suatu topik yang dilihat dari dua sisi. Ya, Sisi anak muda ya. Hah? Oh dan kebalik Pak. Ya. Ini kayaknya emang image gue pengen disetting jadi om-om ya sama CXO ya. Gue tuh belum tua-tua banget tau. Umur itu hanyalah angka. Justru malah karena perbedaan jarak usia kita ini, kita jadi punya apa namanya? Perspektif yang berbeda. Ya, punya yang point of view yang berbeda ya. Setiap bisa kita saling ngebahas. belajar. Nah Iya. hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kayaknya dibutuhin sama semua orang. Karena kita yakin setiap orang di dunia itu pasti pernah punya masalah. Iya betul Ya. sekali. Semua orang pasti punya masalah, tapi nggak semua orang itu ngerti gimana cara untuk ngatasin masalahnya. Iya betul. Jadi kita hari ini akan membahas soal self-healing. Yes, betul sekali. Shalom pernah merasa punya masalah yang berat nggak dalam hidup? Gue kayak bapaknya yang tanya. Pernah, banyak sih kalau misalnya mau dijejerin gitu. Paling ini 24 jam gak habis-habis nih show gitu kan. Tapi di antara sekian banyak masalah tersebut yang paling dirasa berat tuh masalahnya seputar apa sih? Keluarga yang pasti. Dan kalau misalnya lingkungan juga ada, percintaan juga ada. Tapi ya kalau itu kan bisa kita beradaptasi atau mencari solusi gitu lah. Ya semua orang beda-beda ya. Tapi kalau misalnya sisi gue, itu pasti selalu ada di belakang otak gue lah. Kayak pasti selalu muncul. Tapi Apa gimana? sih masalahnya kalau boleh tahu? Iya, aduh gimana ya. Kalau keluarga pasti karena dulu ya nyokap sama bokap cerai. Itu pasti masih selalu ada di belakang pikiran gue lah. Tentang relationship sama nyokap bokap. Dan karena kan udah gak pernah ketemu lagi nih. Tapi kan bukan berarti gue gak mau ketemu atau apa ya. Pasti ada ceritalah di balik itu. Tapi gimana caranya gue accept aja kalau ya udah mungkin ini emang jalannya. Emang ini yang harus terjadi atau emang belum waktunya. Kan gak ada yang tahu juga gitu. Oke, itu kan akhirnya bisa berdamai sama keadaan kan. Tapi dalam proses menuju ke berdamai dengan keadaan tersebut banyak yang dilewatin. Banyak banget. Steps yang lo ambil untuk bisa nyampe ke sana apa aja? Komunikasi sih sama orang terdekat. Orang terdekat tuh bukan cuman menurut gue ya, bukan cuman keluarga, tapi bisa juga sahabat yang emang lo trust banget. Karena untuk open up to someone itu hal yang sangat sulit. Betul, setuju. Jadinya nggak mungkin banget kalau misalnya kita udah open up ke teman dekat kita dan teman dekat kita cuman kayak oh ya udah dan kayak nggak ngerespon dengan baik atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan itu dengan cara cerita doang itu sebenarnya udah membantu banget. Karena itu kita akhirnya jadi lega, lega lepas beban gitu sih. Jadinya gue biasanya ya paling cerita ke orang terdekat, mau itu nenek, nyokap, bokap, sahabat, atau enggak paling gue refreshing, misalnya ke keluar kota, nyari alam, liburan gitu. Iya. Tapi yang penting semua selesai kan? Selesai, Nah, itu dia yang harus penting. diselesaikan. Karena sebenarnya terkadang kita suka sulit ngebedain. Kita tuh sebenarnya udah nyelesain masalahnya atau ngelupain masalahnya. Karena ada beberapa orang ngerasa kayak ya udah gue bisa move on dari masalah ini, tapi sebenarnya masalahnya masih dibawa sama dia. Oh iya. Ngerti gak? Kayak lo misalnya putus sama orang, terus habis itu lo happy lagi, tapi sebenarnya lo nggak pernah nyelesain sakit hati lo sama si hubungan lo yang terakhir masih gitu. dipikirin kan sebenarnya. Masih dipikirin kayak sebenarnya disimpan aja gitu, udah nggak dipikirin lagi. Tapi once lo tiba-tiba ngerasa sedih atau lo ketemu masalah yang lain itu bisa kebuka lagi. Trigger, ya, jadi yang paling penting itu adalah harus menuntaskan masalahnya. Melupakan itu masalahnya masih belum terselesaikan dan dipendam justru membahayakan diri kita sendiri. Iya, benar banget. Oke, ini ada fakta nih dari geng researchernya CXO. Karena kan kita di sini kan juga banyak profesor ya yang suka nyari tahu masalah-masalah gitu. Menurut pakar psikologi, self healing adalah proses sederhana yang membantu menyembuhkan luka batin dengan melibatkan kekuatan diri sendiri untuk bangkit dari penderitaan. Jadi sebenarnya sih ketika lo udah mulai paham cara untuk self healing, itu adalah bekal yang baik banget untuk lo bisa meneruskan hidup. Karena semakin lo pasti ngerasain kan. Dulu lo dari kecil pasti udah pernah bisa memahami adanya masalah, tapi semakin lo dewasa, lo semakin sadar kalau dunia itu masalah banyak banget. Iya, jadi kita harus
ya taulah caranya gimana kayak kita bisa melalui itu dengan cara kita sendiri. Betul, gitu. kalau kita nggak bisa belajar untuk mengatasi masalah kita, ntar kedepannya pasti akan semakin berat. Ya, benar. Ya kan? Ada fakta lagi, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa setiap orang punya kemampuan self healing sekitar 18-75%. Oke. Menurut lo berapa persen? Kayaknya gue nggak bisa ngukur sih sejujurnya. Tapi karena semua masalah kan karena gue tahu gue orangnya perasa, jadi gue ya udah rasain dulu, gue cerna. Dan kalau misalnya gue emang nggak kuat mengatasi itu sendiri, gue cerita sama orang lain, gue cerita, gue keluarin semuanya. Orang pilihan lo kan? Orang pilihan gue, nggak yang ngasal cerita-cerita gitu. Paling satu orang lah. Itu maksudnya untuk gue ya cukup karena itu udah ngeluarin semuanya dari diri gue. Nah gue kepingin tahu kalau lo tipe orang yang menyelesaikan masalah atau ada dendam gitu di diri Dendam? lo. Aduh susah banget pertanyaannya. Gue tipe mendem iya, tapi di satu sisi yang lain gue juga cukup ekspresif. Jadi gue bukan yang kayak kalau misalnya ada masalah gue pendem sendirian, enggak. Gue juga sama kayak lo. Gue punya beberapa teman yang memang gue percaya dan punya kompetensi untuk ngasih gue saran-saran yang baik sih. Jadi gue biasanya kalau misalnya udah nggak kuat nih gue tahan, gue sebel, gue cerita aja. Tapi abis itu emang mungkin klise ya. Tadi kan kita sempat ngomong juga ada beda antara melupakan sama menyelesaikan. Nggak tahu kenapa setelah gue bicara sama teman-teman gue, ya mungkin nggak 100% hilang sih. Iya. Tapi itu cukup terobati. Iya, cukup terselesaikan lah Cukup masalahnya. terselesaikan, walaupun belum selesai banget ya. Iya. Ada istilah sembuh karena waktu, atau kadang kita dengar udah deh ntar juga sembuh sendiri. Itu biasanya gue juga ngomong sama diri gue sih. Kayaknya semua orang gitu deh. Kalau misalnya baru kena masa itu baru kayak umurnya muda di diri kita. Itu kan pasti kayak yaudah nanti bakal hilang lagi. Betul. Itu gue juga awalnya selalu kayak gitu sih. Dan itu kata lainnya adalah pasrah. Bukannya berdamai, yang ada kadang-kadang kita tuh lukanya masih dipendam. Jadi malah ada dendam. Iya, gak bagus yang tuh. berkelanjutan gitu. Itu bakal ngefek ke mental kita kan soalnya. Bukan berarti bakal ngefek kita besok atau seminggu ke depan. Tapi bisa aja 3 tahun, 5 tahun ke depan itu balik lagi ke kita. Setuju gue, setuju gue. Kan? Maksudnya kayak lo misalnya nih pacaran terus abis itu putus. Terus abis itu lo berusaha untuk menyibukkan diri dengan seneng-seneng. Lo pasti bisa lupa, ya kan? Pasti bisa lupa. Tapi ketika lo punya hubungan lagi, terus abis itu lo punya masalah lagi, itu tuh kayak ke-recall lagi semuanya. Lo tuh kayak bisa jadi jatuhnya nanti lama-kelamaan lo trauma dan lo jadi takut punya hubungan. Itu bahaya. Bahaya jadi banget. sebelum lo memulai sesuatu yang baru, lebih baik sih kalau menurut gue tuh selesaiin dulu yang udah-udah. Iya, benar banget. Setuju. Kayak lo tuh jangan sampai memulai sebuah hubungan yang hitungannya fresh dalam keadaan damage gitu. Iya. Selain itu loh, karena gue itu hidup di dunia seni ya, menurut gue salah satu cara gue untuk menyembuhkan diri itu terapinya salah satunya dengan musik. Jadi kalau misalnya gue punya masalah, nah ini nih mungkin yang bisa gue share apa? Jadi lagu-lagu lo itu semuanya pasti Pengalaman pribadi. Enggak, justru gue sering banget denger pengalaman orang. Dan karena gue belajar dari pengalaman orang, gue akhirnya ketika menemukan situasi yang cukup serupa, gue jadi kayak, oh gini ya, oh gini caranya gitu. Jadi nulis lirik, potong ya, belum selesai ngomong. Jadi nulis lirik buat gue itu tuh adalah salah satu cara gue ngerilis semua masalah gue. Daripada gue cerita sama orang yang mungkin gue ada sih beberapa orang yang buat gue ajak cerita. Cuma kan kalau orang-orang itu lagi sibuk, gue gak bisa cerita, akhirnya mendingan gue cerita sama kertas aja, gue tulis di situ. Istilahnya journaling lah, ya kan? Semacam kayak gitu, kayak Dear Diary. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, cuma ini Kadang-kadang bedanya gue juga kayak jadi gitu. lagu. Lagunya dijual jadi duit, happy-nya nambah. Nah kalau gue cuman ditaruh di lemari aja gak menghasilkan duit, gimana dong? Cara self healing nomor 1 dalam hidup lo, kalau harus milih ya? Nyari suasana baru, dalam arti gue suka banget mencari alam lah, kayak maksudnya lo suka apa namanya? Kayak liburan tapi harus yang ketemu alam. Yang beneran alam. Terus karena waktu itu kan gue sempat ke Bali tuh, ya walaupun masa pandemi ini, tapi gue tetap menjalankan protokol yang seharusnya ya guys. Gue ke Bali untuk salah satunya tujuannya karena self healing. Dan gue beneran kayak off sosmed selama 2 minggu lebih. Nah itu beneran banyak banget ngebuka perspektif baru gitu untuk diri gue. Ada yang positif, ada yang negatif, dan itu juga gue belajar untuk mengikhlaskan hal-hal yang sudah terjadi untuk gue maupun itu buruk juga gue ikhlasin. Dan
Gue belajar untuk memaafkan, itu yang terpenting, memaafkan. Memaafkan ya. Iya. Itu tuh emang sesuatu yang gampang banget sih diomongin sama orang, kayak udah sih menurut gue lo maafin aja, tapi ketika kita pengen coba kayak emang gampang ya. Pasti harus beradu sama diri sendiri Iya, sih. bener banget. Gue mau nanya lo, tadi waktu kita di belakang kan sempet ngobrol, katanya lo ngambil kuliah di UK karena merasa harus kabur dari Indonesia, dari realita lebih tepatnya. Iya benar. Sebenarnya apa sih hal spesifik yang lo hindarin di sini? Itu karena lingkungan gue pada saat itu kayak gimana lingkungan pertemanan? Lingkungan pertemanan. Ada masalah yang membuat gue kecewa sama mereka-mereka dan gue kepingin istilahnya mencari lingkungan baru atau hidup baru, mulai hidup baru, yaitu kuliah karena kan waktu itu baru lulus SMA. Makanya itu gue memutuskan untuk ke UK. Tapi bukan berarti gue harus keluar negeri atau apa, enggak. Pokoknya intinya nggak mau di sini aja. Iya, nggak mau di sini. Udah itu intinya sih. Ya, memang ketika kita pengen mencoba untuk self healing diri kita, goal kita tuh pasti pengen dapat self acceptance ya. Walaupun itu pasti butuh proses panjang ya. Akhirnya bisa menerima keadaan, bisa menerima diri. Tapi yang paling pertama harus dilakukan adalah mungkin stop untuk nyalahin diri kita sendiri. Karena ketika kita ada dalam sebuah pusaran masalah, kita tuh pasti akan muter-muter tuh pikirannya tuh. Pertama lo nyalahin orang, terus nyalahin keadaan, lama-lama lo nyalahin diri lo sendiri. Jangan-jangan gue nih yang salah. Jangan-jangan gara-gara gue semuanya jadi berantakan kayak gini. Gitu. Jadi intinya ketika lo punya masalah, lo juga jangan berusaha untuk deny keadaan itu. Gitu. Dan juga nggak accept masa lalu lo. Karena kan semua orang juga pasti ceritanya beda-beda. Mereka punya masalah beda-beda. Jadinya mungkin kadang-kadang kita merasa kayak kok gue doang yang punya masalah ini, tapi sebenarnya enggak, itu sesuatu setiap yang orang tuh pasti hadir dengan masalahnya masing-masing. Iya, mau gede kecilnya beda, tapi ya itu masalah gitu yang harus kita lewatin dan kita harus mungkin ikhlasin dan nge-accept itu terjadi. Kita tuh kadang-kala tuh suka ngejudge orang, ya nggak sih, kalau misalnya lagi ketemu gitu, terus lo ngelihat dia kayak ini orangnya kok kayaknya vibe-nya gak enak banget ya. Ini orang kok kayaknya stres mulu nih orang kok kayaknya gak nyenengin sih? banget ya setiap kita nongkrong bareng. Lo kan gak tahu ya di balik ketidaksenangan itu tuh sebenarnya apa aja yang dilaluin sama si orang-orang itu. Jadi kita tuh gak boleh sih untuk langsung ngecap kayak gitu. Yang ada justru kita harus ngebantu. Tapi tetap, karena ini juga judulnya self healing, sebelum kita ngebantu orang lain, lo itu kalau misalnya punya pacar, ada masalah berantakan, lo udah gak kuat, lo bisa putus. Ekstrim nih, lo suami istri, lo punya masalah gak bisa diselesaikan, lo bisa cerai. Tapi lo sama diri lo sendiri gak bisa ngelakuin kayak gitu. Ketika lo punya masalah yang harus dihadapin sama diri lo sendiri, lo gak bisa misah dari diri lo sendiri. Mau lo Naruto? Dari diri sendiri. Aku Naruto kan bisa. Jadi sebenarnya intinya ya lo harus sayang sama diri lo sendiri sih. Proses self healing itu nggak sebentar ya? Iya, nggak sebentar sama sekali. Mungkin orang-orang beda. Orang-orang beda, ada yang kayak wah cepet banget 3 bulan selesai. Ada yang bertahun-tahun juga masih ada karena mungkin level masalahnya itu ya. Lebih berat. Lebih berat. Jadi lo harus nikmatin aja prosesnya, walaupun ini kayaknya gampang ya ngomongnya. Tapi itulah yang bisa kita sampaikan sih, nikmatin prosesnya dan biarin energi negatif yang mengalir di diri kita tuh keluar walaupun itu harus pelan-pelan. Dan penting juga untuk kita berdamai dengan diri sendiri, itu penting banget. Itu penting banget. Self love is the most important love. Ya, betul. For setuju. me, and harus sih untuk kalian semua, you have to love yourself. Dan menerima diri sendiri itu juga penting, dan juga karena yang sebaiknya kita jaga itu adalah diri kita sendiri. Kita harus jaga perasaan kita sendiri, kita harus jaga diri kita sendiri pada intinya. Kalau lo bisa mati-matian ngelakuin sesuatu buat orang lain, lo pasti bisa ngelakuin itu buat diri lo sendiri. Betul. Sampai ketemu lagi di episode Lintas Makna berikutnya. Bye.